Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya Kezia Karamoy. Kesibukan aku hari ini, puji Tuhan, masih Tuhan kasih kegiatan sebagai ibu rumah tangga yang penuh damai, punya 3 anak, punya 1 suami, dan juga aku sangat diberkati karena aku pikir di saat aku menikah karir aku gak ada. Tapi girl band yang dulunya aku bergabung, kita bubar, girl band Cherry Bell, tapi sekarang kita comeback lagi as a Cibi-Cibi, dan puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Di sini aku ingin bersaksi di mana aku bertemu dengan Tuhan. Aku terlahir dari keluarga Kristen. Aku terlahir dari keluarga yang benar-benar mengandalkan Tuhan, takut dengan Tuhan, tahu firman Tuhan. Tapi terkadang dalam kesaksian hidup aku tidak memikirkan insight di dalam diri aku. Aku cuman berpikir jalan aja, baca firman Tuhan, doa, puasa, jalanin aja.
Tapi inside di dalam diri aku gak ngerti gimana caranya aku bisa dekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya aku dibawa Tuhan untuk lebih dekat lagi sama Dia. Apapun yang aku minta aku diberkati. Dan apapun yang aku minta aku dikasih. Dikasih sama Tuhan secara cuma-cuma. Aku minta pekerjaan, aku langsung dapat menjadi girl band nomor 1 se-Indonesia. Dulu status aku cuman anak janda yang hanya berpengharapan kepada Yesus. Dan berpuluh ribu orang itu ngantri untuk masuk ke girl band itu. Tapi mereka gak lolos dan aku yang cuman mengandalkan Tuhan, doa, puasa, dekat sama Tuhan, bergaul dekat sama Tuhan, aku yang masuk tanpa sogokan apapun. Puji Tuhan banget. Dan pada saat aku masuk, ada isu yang beredar, aku masuk dengan bayaran sogokan 200 juta ke manajemen. Padahal aku bukan dari keluarga yang mampu bisa dibilang. Aku cukup dari keluarga yang cukup gitu. Dan itu sama sekali gak benar isu itu. Karena aku dulu tuh sangat kayak megang duit, mau cari duit gitu. Ini baru mau cari duit, bukan mau hambur-hamburin duit gitu. Tapi itulah caranya Tuhan. Singkat cerita, di saat aku mempunyai kesibukan, dulu aku adalah pribadi yang sebelum tidur, bangun tidur selalu baca firman, selalu berdoa, apapun diawali dengan doa. Sampai akhirnya Tuhan kasih pekerjaan entertain, aku dibuat sibuk, sehari aku cuma bisa tidur 3 jam. Karena satu hari itu kita 7 kali perform di tempat yang berbeda-beda. Itu tidurnya colong-colongan di mobil pada saat perjalanan ke venue yang 1, 2, dan 3 selanjutnya. Terus abis itu akhirnya aku sibuk dengan jasmani aku sibuk dengan meniti karir aku jadi renggang dengan Tuhan. Renggangnya gimana? Renggangnya bukan dibuat-buat, tapi kayak aku udah sampai rumah, waktunya baca firman, ketiduran. Baru buka Alkitab, siap tidur. Baru mau doa tidur, kejadinya doa makan karena kecapean dagingnya, ya kan? Nah, sampai akhirnya aku gak sadar, aku terus jalanin. Aku pikir, oh Tuhan memberkati aku. Ya udah, aku jalanin aja semuanya. Aku tetap bersyukur. Dan aku tidak menyadari bahwa di saat semua doa aku terjawab, bukan berarti aku enak-enak aja menikmati berkat itu. Tapi aku harus cek lagi hati kita. Di saat kita diberkati, apakah kita dekat dengan Tuhan atau malah kita lupa dengan Tuhan. Dan yang Kesha yang dulu lakukan, Kesha lupa dengan Tuhan sampai akhirnya aku jatuh di dalam dosa. Dan satu Indonesia ya menjudge, ya seperti itulah. Bukan menjudge sih, kayak ya udah, ya bener-bener sih menjudge. Dan langsung kayak semua yang indah di mata aku, semua orang yang memuji-muji aku langsung keputar balik, zep. Langsung kayak ngomenin aku, ya pokoknya semua hal-hal yang membuat aku terintimidasi. Dan di situ aku langsung kayak terjatuh, aku sempat mau bunuh diri, aku bilang Tuhan aku gak sanggup. Maafin Kesha Tuhan, ternyata Kesha pikir, enggak, yang dulunya Kesha pikir tuh Kesha anak Tuhan, Kesha deep sama Tuhan. Tapi di saat Tuhan berkati Kesha, Kesha malah lupa sama Tuhan yang memberkati Kesha. Malah Kesha keasikan dengan status Kesha anak Tuhan itu. Padahal Kesha jauh dari Tuhan. Kesha gak ada hubungan intim dengan Tuhan, Kesha gak ada berdoa dengan Tuhan. Sekalinya berdoa cuman Tuhan Yesus jaga Kesha tutup bungkus supaya Kesha bisa tidur nyenyak, amin. Gak ada penyembahan. Gak ada pergaulan yang intim dekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya di saat aku terjatuh, Tuhan langsung berkata sama aku. Pada saat aku mau bunuh diri, Tuhan bilang, pertanggungjawabkan apa yang telah kamu perbuat, bertobatlah dan jangan kamu buat lagi. Di saat aku mendengar suara itu, Tuhan langsung kayak membuat satu badan pikiran dan hati aku seketika klik. Apa yang putus asa, yang mau bunuh diri, yang hilang jalan, langsung kuat lagi gitu. Loh, aku sampai cross check, ini mana sedihnya tadi ya? Ini mana? Tunggu. Tadi pengen bunuh diri karena udah salah jalan, ini mana? Rasanya tuh hilang. Diganti dengan sukacita sama Tuhan, diganti dengan kekuatan sama Tuhan. Dan di detik itu aku bilang sama Tuhan, Tuhan, jalanku di depan pastinya curam dan gelap. Karena aku sudah memulainya dengan kesalahan.
Kalau memang Tuhan suruh aku untuk berjalan, pertanggungjawabkan apa yang Kesha perbuat, bertobat dan jangan buat lagi. Kesha minta Tuhan perlindungan dari Tuhan. Kesha minta kekuatan dari Tuhan. Karena Kesha udah gak bisa lihat jalan di depan. Dan di saat itu aku menjalani hidup aku, semua orang yang sepertinya mengutuk aku berubah menjadi berkat. Itulah cara Tuhan bekerja di dalam hidup aku. Sampai akhirnya di sini aku baru mengerti dan aku baru merasa, oh, dekat dengan Tuhan tuh seperti ini ya. Menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya harus seperti ini ya. Harus seperti apa? Menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, kita gak perlu tahu denah di depan itu arahnya kemana. Asalkan kita selalu bergaul, tunduk di hadapan Tuhan. Kita selalu komunikasi intens dengan Tuhan. Kita gak perlu tahu mapnya berbentuk apa. Go, kalau Tuhan jawab seperti itu. Kalau Tuhan bilang go, go. Kalau Tuhan bilang stop, stop. Jangan pernah kita mencoba menjalani hidup kita dengan daging kita. Terkadang Kesha ini orang yang ambisius loh. Ambisius banget. Apa yang Kesha mau harus dapat. Harus. Dengan cara apapun harus. Tapi Tuhan gak mau Kesha seperti itu. Makanya Tuhan membentuk aku menjadi Kesha yang cross check dulu sama Tuhan. Tuhan ini benar gak? Oh iya ya, langsung jalan. Puji Tuhan, seperti itu kesaksian hidup aku yang membuat aku dekat dan intim dengan Tuhan. Dan aku harap setiap orang yang melihat kesaksian aku ini, kamu gak sendiri. Kalau memang kamu melewati proses hidup yang berat, kamu harus bangga. Karena di situ kamu sedang dibentuk Tuhan, bukan kamu lagi dianggurin Tuhan. Terus berdoa, terus berkati orang yang menyakiti kamu. Tuhan melihat dan dia gak pernah tidur. Sampai nanti waktunya, pasti Tuhan akan mempromosikan kamu tinggi. Gak perlu penilaian dari orang-orang. Gak perlu pujian dari manusia. Tapi yang terpenting pujian dari Tuhan. Dan kelayakan kita sama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah